Alhamdulillah wa syukuran nikmatillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, sudah lama tidak malam Kamisan, ini serasa malam Ahad gitu. Walaupun hari ini biasa menjadi stuntman dulu, karena guru kita sedang ada tugas yang lain. Judul kita back to line ya, back to line, back to line. Sebetulnya di atasnya ada tulisan, nggak tahu siapa yang ikut ngisi tidak tuh. Kita ngerasa jauh dari Allah kalau titik-titik. Nah, ngerasa nggak pernah jauh dari Allah. Nah, biasanya kalau lagi kumpul begini atau kalau lagi menyendiri, menyendiri. Kalau tahajud sendirian banyak kan biasanya. Orang, tapi saya yakin sih kalau teman-teman di sini walaupun dalam kesendirian selalu ingat kepada Allah. Kelihatan dari wajah-wajah ahli surga unggul ayeuna mah. Pan keur di masjid gitu ya. Teman-teman sekalian, sebelum sampai pada permasalahan kalian. Karena tadi kan ini masalah unggul ternyata dibaca tadi eta jawabannya. Semuanya adalah problem kita semua. Karena bagi kita orang beriman tuh nggak enak tuh kalau Allah tuh nggak ada dalam hati kita. Tapi kadang-kadang yang mengisi hati kita bukan Allah, seolah-olah ada hal yang lain. Cik bahasa orang mah keur kasurupan eta. Kenapa? Kalau hati kita sedang tidak dzikir kepada Allah, maka setan yang mengisi. Sebagai contoh begini, ketika ada orang jatuh dari untanya, dia memaki-maki setan. Mun bahasa Sunda, wah setan sih ya gitu kan. Kan dia berarti kalau ngomong gitu benci nggak ke setan? Benci, wah jurig sih ya gitu. Berarti benci tidak? Benci gitu. Ayo jurig setan bukan? Setan, oh hitungan kali dia tuh setan. Jurig mau bujur ngabrik-brik dah ya. Setan itu ada tapi kalau jurig tidak ada gitu. Nah teman-teman sekalian, ada orang yang marah, dia menyebut memaki-maki setan. Seolah-olah kan seperti dia benci ke setan. Padahal ketika orang ngomong setan itu, sebenarnya setan tuh lagi soulmate dengan dirinya. Masih ingat cerita kita dulu ya. Ketika orang penakut, kalau orang penakut ya, masuk ke tempat yang angker, ini tips ya bagi para petualang. Kalau Anda masuk ke tempat-tempat angker, misalkan rumah pacar mah eta mah nu angker calon mertua kayak bisi. Tempat biasa nu angker kayak gimana sih? Gunung, nu poek. Tiap-tiap nu poek angker itu Anda angker semua ini golap saya mau. Nah, dulu kan kita pernah bahas kalau kita masuk ke tempat-tempat yang menyeramkan, kata orang, tanda kutip itu. Hal yang terjadi apa? Merinding. Nah, kadenya merinding. Makanya dulu tipsnya apa? Kurut, sing bersih. Kita pernah bahas, mau mungkin pindah kana kelekan. Wah, jeung ngaradak jadi jalan rangkung kelek. Oke. Nah, 1, 2, saya pernah sampai ini. Sok katanya kalau ada penakut marah-marah. Kalau orang lagi marah cenderung tidak takut. Misalkan sieun ku jurig, ambak ke jurigna sok. Hese bahasa Indonesianya curig sih ya tamun bahasa orang. Kalau kamu ada, ayo keluar semua. Ditungguan ku urang ka dieu sok. Tapi kade dangdan heula. Karena geuleuh kan tiba heula jurig teu dangdan. Eta baju putih teu ganti-ganti, tonggong bolong kali kayak tutupan heula ke gitunya. Kan bisa mancala putih kalau orang Sunda bilang tuh. Dia bisa berubah wujud. Coba kalau menampakkan itu wujudna sahrini kayak atau kumaha kan jadi geunahnya urang teh. Orang ngobrol lah duaan nih dia, jeung jurig teh kan gitu. Orang kalau lagi marah-marah itu biasa cenderung tidak takut. Walaupun dia menyebut mengusir setan, sebenarnya dia sedang dikuasai oleh setan. Orang marah itu. Sama dengan orang yang takut dikuasai oleh setan, ketika marah pun dikuasai oleh setan. Nah makanya yang melalaikan kita dari Allah, apapun pekerjaannya, pan aya anu poho salat teh kalau perempuan drakor biasa nama. Soalnya pasti kan menuntut untuk membuka DVD berikutnya. Satu drakor tuh biasanya satu judul tuh 4 DVD. Satu DVD biasanya 15 episode.
Dulu awal zaman The Hair ya, apal. Saya mah nggak pernah nonton, cuman menemani istri saya aja. Kan harus dipantau atuh kan. Nah ini istri teh nonton apa, harus dipantau, dilihat. Siapa tahu ini menyesatkan kan. Ari Ustadz mah kudu segala apal atuh. Nah, atau ada juga yang lalai itu kadang-kadang kan asik, ada lalai dengan hobinya. Kalau anak-anak zaman dulu itu ngusep, mancing. Itu bisa berjam-jam di sisi balong. Di sekolah tuh berjam-jam. Apa bahasa Indonesianya kukumbul itu? You know kukumbul itu? Apa ya bahasa Indonesia? Indikator, alah. Kerending. Jadi tanda, ini ada ahli mancing tuh. Ahli mancing. Kalau si, kukumbul teh apa tuh? Yang itunya melelep, aduh. Bahasanya ge sese dewa ya. Indikatornya tenggelam, kan mengambang itu. Aduh, saya susah bahasa Indonesianya ini. Mengambang, lalu dia tenggelam, itu tanda bahwa nyanggut apa bahasa Indonesianya? Menyanggut gitu nah. Bahasa Jermannya strike gitu. Strike nih. Nah, biasanya kalau sudah strike sekali, itu ketagihan terus. Walaupun karena dulu saya tanya istri, ya, eta nu mancing kenapa? Padahal sudah datang petir, hujan, tetep kieu konsentrasi gitu. Jarang orang lagi mancing ngobrol kieu konsentrasi, katanya latihan kesabaran. Kieu saya bilang jangankan dengan hujan, dengan petir, dipanggil Allah saja nggak menyahut. Hayya ala sholah anteng tah. Dulu anak zaman dulu, anak ini kan tuh ahli mancing. Kalau anak sekarang mah anteng juga sama, tapi apa? Game. Ya, mau dulu makan sempat orang rada gelo saeutiknya ketika usum apa namanya? Pokemon apa tuh? Tong udag-udag juri kita mereka ka mana? Ya Allah, ieu mah teh kararieu kabehanana. Kadang-kadang ada di acara on the spot ya, itu. Neon Jawa jenengan on the spot iku. Ada orang yang mati gara-gara kelamaan main game. Dahsyat gitu. Sampai orang tuh nggak tahu waktu. Sampai dia bangun kesiangan kan 5 jam itu. Dahsyat tuh. Usum warnet, sekarang masih usum warnet enggaknya? Itu masih main game itu. Ada juga game tidak, tapi sekarang mah YouTube. Nah, asik loh kalau orang udah buka tuh gitu sampai lupa segalanya. Bahkan Quran di sisi sampingnya dibaca 5 menit, baca YouTube mah, lihat YouTube, tapi lain pengajian di YouTube nage. Kadang-kadang makanya disebut, saya kira pernah sebut setan gepeng eta. Kenapa? Dia melalaikan tuh. Kamu muka IG, penasaran, cari di pencarian. Aya nu maranis ya. Kan buka linknya gimana tuh, itu penasaran dibukaan. Itu lebih lama dari kita pegang Quran. Nah, ada lagi yang lebih dahsyat dari gadget gitu. Kan tadi mah setan gepeng, aya nu setan kotak mah tadi gamenya. Aya di nu setan bulet, Liga Champion. Udang, tahajud mah hese udang. Coba kalau orang mau nonton Liga Champion atau Kang etanya Ustadz Lionel Messi gitu eta. Main itu jarang-jarang siang kan, biasanya 1:30 sudah main. Kita teh udah prepare banget. Wah, 2 HP bahkan minum yang banyak. Karena entah mitos atau fakta, kalau kita minum banyak pasti akan cepat bangun. Kenapa? Ya pengen pipis itu, tidur. 2 mah bangunin ya. Naon rek tahajud di imamanku Ustadz Messi gitu. Kan aya tahajud versi soleh teh. Bangun 1:30, wah Cikopay sudah disiapkan. Wah, minum. Terus plus dan syukra, simpan itu. Udah simpan tuh. Tapi aing soleh makan sholat, tapi di mix sambil nonton. Allahu Akbar, hareupeun pipi. Cilaka eta. Tiap gol kieu heula. Oh, Allah. Jadi pardu kalaku sunah kalampah cek orang Sunda mah. Dia pengen tahajud tapi juga pengen nonton. Akhirnya thoriqatul jam'i kata orang ahli fikih mah. Dicampurin. Tapi kira-kira husu enggak?
Hati-hati, kita itu sudah terperdaya oleh setan. Seolah-olah asa bener tahajud bari nonton. Ya lumayan lah tambah sebel daripada hente, kieu we kan. Nah, dapat sih 11 rakaat tapi dapat juga nontonnya. Memang ada yang nggak nonton dulu, nonton Persib, kalau di situ nggak boleh. Ah udah aja pakai headset kieu we. Sholat asar pakai headset saking ketinggalannya. Nah itu namanya setan bulet dah. Nah ini banyak hal yang mungkin biasanya cenderung kita seneng. Nggak mungkin kita menghabiskan waktu berjam-jam dengan sesuatu yang nggak seneng. Contoh kia, ngaji biasa seneng apa enggak? Tergantung, ada orang semangat, kalau saya sih percaya teman-teman semangat. Mereka mana? Ngaji, wah naon, rame sih yang ngaji lagi. Kan biasa mau rame ngaji, tapi coba Jumatan biasanya orang kan kepaksa ya. Jujur kepaksa kan. Tiuk set, Ustadz dipelong. Awalnya kopiahnya hilang. Mulai wajahnya, dada, mimbar, gelap ya. Anda masuk ke alam yang lain. Karena ustadznya juga, atau udah kan adanya kalau ceramahnya misalkan dengan suara yang lemah lembut, itu kan masuk ke gelombang otak kita yang lagi memang menurun ya. Alhamdulillah, aduh kamu lagi, saudara-saudara sekalian, aduh, set mulai. Kan? Tuh. Makanya kadang-kadang kalau alarm pakai murotal biasanya tambah tibra asin. Saya pernah bangun tidur pakai alarm surat Ar-Rahmannya Ustadz Hanan Ataki begitu tibra. Saking ngeunah-eunahna eta teh. Sok aja kalau kita baca murotal pulang dari alatip cobaan bisa dianggap hoaxnya. Dengerin murotal Ustadz Hanan Ataki nu pangeunah-eunahna pokokna mah pulang ke rumah sebelum tidur murojaah belum sampai setengah juz Anda sudah tidur. Amma yatasaalun urang teh Anda akan masuk ke dalam dunia lain 1 2 3 tak sare we. Bas gitu aslina itu. Karena setan tuh paling gak seneng telinga kita diisi dengan sesuatu yang baik. Gitu. Makanya kembali tadi, sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, mesti sesuatu yang membuat kita bahagia. Mesti membuat kita bahagia. Maka rada aneh lamun ngaji bahagia gitunya. Sumangot, wah gitu, agak jarang. Anda berarti orang-orang yang terpilih. Kalau kuat tiap malam malam Kemis, malam Jumat, asa tepuk yang buru-buru Sabtu. Nah itu tanda. Anda semangat sholat tuh. Aduh kuat yang sholat non, sholat isya. Aduh. Padahal itu dari jam 2 siang tadi. Kuat, padahal asar gak acan gitu. Kuat sholat isya. Wah yakin geus ararate, kenapa? Aku udah gak kuat banget asa garing hayang tahajud. Wah. Sok itu tuh. Ibadah mah yang semangat mah hayang kawin. Nanti kita lanjutin ya. Bab hayang kawin. Baik, tadi kita analisa beberapa poin yang mungkin kealaman lah dari hasil evaluasi tadi dari yang menjawab ya. Bahwa banyak hal-hal yang memang membuat kita lupa. Dan biasanya hal yang membuat lupa itu sesuatu yang memang jadi hobi atau satu kesenangan kita. Dari mulai setan gepeng, nu paling hese karena katanya apalagi musim touchscreen. Kalau dulu orang touchscreen hanya kalau ke warteg saja. Sekarang di rumah juga touchscreen. Ya kan saya pernah sampaikan pelopor touchscreen tuh warteg. Coba beda jeung nasi padang beda. Kalau di warteg mah pesen naon neng? Iya. Yang disentuh kacanya itu touchscreen. Keluar langsung sangu gitu kan. Nah, katanya orang pegang yang kayak ginian tuh lebih dari 5.000 kali kalau yang sudah kecanduan. 2.000 kali lebih orang yang tidak kecanduan. Bahkan sebelum tidur pegang HP, bangun tidur juga pegang HP, beres sholat juga pegang HP. Biasanya kalau beres sholat tuh istighfar dulu atau kalau ada WA bunyi istighfar tuh buka WA dulu? Jujur. Ceret, wah, getarannya. Tapi nu getar kade selain tengah, nu gigir. Gitunya. Nu tengah maksudnya beteng, lapar, sok ngarebek kan ya. Ini ada bunyi, nah itu kan penasaran kan ke sholat teh? Iya sahaya. Komo anu can kawin mah? Boa. Itu kan terdengar tuh. Makanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, parem.
pas ke kanan kiri mati. Maka yang dibuka apa? Bukan astagfirullah tapi HP. Bahkan ayeuna mah tren baru di WC lalila. Naon? Bari muka HP. Itu update status keur di WC. Waduh. Aku dina ngaheujeun ka 3. Waduh. Wah, separarah ayeuna. Jadi sampai apapun sekarang tuh gara-gara begini rek pengajian rek naon saribuk gitu. Saya ngobrol saja dengan Kang Uki nya, Kang Uki Noah, enggak seru sekarang mah konser tuh. Rata-rata enggak seru sekarang, penonton sekarang teh sibuk nyepeng HP kararieu kabeh. Gitu. Jadi tidak nonton artisnya. Mata cek artisnya mending urang mah live dina YouTube, mah kararieu kabehanana gitu. Ngapain tampil live tapi orang enggak melihat wajahnya kararieu kabeh. Orang pengajian gitu sama kan kararieu terus kikieuan. Lagi di Alatif. Waduh. Teman-teman, guys, lagi sholat Isya. Aduh. Ari maneh keur teu sholat? Ngebejaan maneh orang mah. Ngebejaan, mainnya mah teu sholat gitu. Nah sekarang apapun gitu, karena sekarang tuh banyak jadi wartawan dadakan kan. Ya, jadi wartawan dadakan karena boga TV sorangan, nyeun channel sorangan. Asep TV, Ois TV, jadi ngaranan we sendiri. Dan itu kalau nggak salah nggak ada larangan ya, kita bikin channel YouTube sendiri gitu. Nah, hati-hati justru kegemaran kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah ngejauhin kita dari Allah. Nah, saya mau bicara dasar dulu. Ini satu hadis yang sering disampaikan oleh para ustadz kalau awal ngelahirin. Kalau diundang di yang ngelahirin ya. Biasanya ada acara aqiqoh gitu. Nah ini ngahulang disebut aqiqoh, kan itu yang fasih ya. Yang fasih itu apa? Aqiqoh. Orang Sunda mah ekah, itu jauh. Nah hadis ini sering disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan atas fitrahnya. Para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan fitrah ini suci, bersih. Ini umum yang banyak diterima. Makanya bahasanya kembali kepada fitrah itu kembali kepada kesucian. 2, ada yang mengartikan fitrah itu adalah dinul Islam, agama Islam itu sendiri. 3, ada yang mengartikan seperti Imam An-Nawawi, yang namanya fitrah itu adalah kecenderungan hati untuk mampu menerima agama yang benar. Lalu kalimat berikutnya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ibu bapaknya yang memberi warna Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bahkan Rasul menggambarkan, bukankah ketika kambing atau unta lah lahir, itu tidak ada yang telinganya sobek, yang menyobek adalah tuannya. Jadi semuanya lahir dalam keadaan utuh, bersih. Nah, makna fitrah di sini ada yang mengartikan dinul Islam, ada yang mengartikan bertauhid murni, suci, bersih. Karena terkait dengan firman Allah nanti di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah mengambil perjanjian setiap ruh, di mana Allah kemudian berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan ini? Maka seluruh manusia ketika ditanya, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala syahidnya, benar. Kami menjadi saksi. Nah, jadi pada awalnya semua manusia lahir berdasarkan fitrahnya, suci, bersih. Lalu apa yang menyebabkan kok manusia jadi balewuk kotor hari dengkieu gitunya? Apa yang menyebabkan gitu? Dalam satu hadis, Iyad bin Himar, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi beliau berfirman, ini khalaqtu ibadi hunafa akullahum. Aku menciptakan manusia itu seluruhnya lurus, bersih, lurus gitu. Wa innahu atat humus syayatin. Lalu datang setan. Fajtalat hum andinihim. Setan kemudian mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agama yang benar. Faharomat alaihim ma'ahlaltu. Setan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi poin pertama, manusia kemudian dipalingkan dari Allah oleh siapa? Setan. Paling awal itu. Si setan eta.
Nah, apa yang dilakukan oleh setan? Nah, manusia memiliki syahwat. Syahwat apa artinya? Nafsu. Syahwat nafsu. Kok malah mau nafsu syahwat? Jadi syahwat itu sesuatu yang dia inginkan, karesep, sesuatu yang ia sukai, itu syahwat itu. Nah, kendaraan setan itu. Jadi setan menjadikan syahwat manusia mengejar sesuatu yang dia inginkan, yang dia sukai, itu yang dijadikan kendaraan oleh setan. Buat apa? Menjauhkan manusia dari fitrahnya. Karena tuntutan manusia apa? Dari Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi Allah perintahkan, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah, agama yang benar, yang Allah menciptakan menurut fitrah itu. Kita lahir dalam keadaan suci, maka Allah menuntut engkau kembali kepada Allah pun harus dalam keadaan suci pula. Nah, sebelum tadi ngebahas bab persetanan gitunya, ini perbandingan memaknai fitrah ini, dulu pernah kita bahas. Rasul mengajarkan kalau mau tidur, serius ya, kalau mau tidur itu kalau mau tidur, kalau mau nonton. Jangan nonton sambil tidur, apalagi tidur sambil nonton. Susah. Rasul ngajarin, idza ataita madja'aka, bila engkau mau tidur, fatawaddo wudu akalis sholah. Maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Nah, kita diajarin sama orang tua kita kadang-kadang keliru. Justru kalau kita mah dulu kalau mau tidur disuruh pipis dulu. Bahkan dipaksa, pipis dulu. Gitu. Awas kalau nggak pipis dulu, mama pipisin. Bahaya. Pipis dulu gitu kan. Ada yang diajar gitu tuh, pipis dulu. Nah, itu anak kecil gitu dilatih supaya pipis dulu. Nah, ketika dia mau tidur, dibisikin ke telinganya, kalau mau pipis bilang ya. Sama tidak? Diajarin gitu, kalau mau pipis bilang. Itu biasanya anak yang masih baru, kalau sekarang lepas dari pampers. Biasanya dibisikin, itu kan bagusnya nasihatin anak tuh ketika mau tidur tuh. Dibisikin ke telinganya lirih, 1, 2, 3, maka Anda akan masuk ke dalam dunia ini. Ingat, kalau mau pipis bilang ya. Ingat, kalau mau pipis bilang. Nanti malam-malam guling gasahan, mau apa? Aku mau pipis. Nah bilang kan, etate ajaran terbawa sampai tua. Lagi ngumpul, duh aku mau pipis dulu, saha nunanya. Sok itunya. Keur ngarieu, aku mau pipis dulu. Nunanya, pek teh teuing rek pipis jeung. Emang aya bahasa nitip? Orang nitip nggak bisa kan. So gitunya. Kalau Nabi mah ngajarin apa? Kalau mau tidur bukan dalam keadaan hadas tapi belajar. Ini termasuk yang saya belum bisa amalkan setiap hari. Nah, wudu berbaring ke sebelah kanan. Itu sunnah Nabi, berbaring ke sebelah kanan. Karena biasanya katanya kalau terbalik tidurnya suka mimpi buruk. Dan memang secara kesehatan gak bagus. Makanya berbaring ke sebelah kanan seperti jenazah. Kalau Rasul biasanya menimpan tangan kanan pada pipi yang kanan. Tapi nggak usah dua-duanya. Nggak usah satu di kanan, satu di kiri. Iya, nah. Aduh, Rio, cukup tangan kanan di pipi kanan. Lalu beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu zohri ilaika sampai selesai. Apa tuh tadi? Da urang mah tiba heula bismika Allahumma ahya wa amut we. Nya lumayan eta ge teu nanaon, karena sama-sama sunnah Nabi gitu. Nu teu apal nu panjang nu pondok pun tidak ada. Tidak yang pondok pun tidak masalah. Ya tidak ada akar rampun jabi lah. Ya benernya ini tidak ada akar rampun jabi. Nah, kalau orang mau tidur, Nabi ngajarin juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi nggak usah sampai Allahumma anta salam wa minka salam, nggak usah ya teman. Tambah zikir pada sholat. Tapi Rasul ngajarin bertasbih, bertahmid, bertakbir. Bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, Allahu Akbar malah 34 kali. Lalu beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan kedua tangannya, lalu diusapkan. Tekuduk yuk, jurik nyingkir setan nyingkah, puk, gitu kan. Itu ajaran kuno eta mah. Yang dalam Islam yang benar adalah
baca al-mu'awwidzat, ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke seluruh badannya yang terjangkau oleh tangan. Oh, usah segalanan, kaki-kakinya diusapan kabeh gitu. Nah, lalu ketika dia mati pada malam itu, kata Nabi, beliau mati dalam keadaan fitrahnya. Kenapa? Dia tutup hidupnya dengan bersuci dari hadas. Allah gugurkan dosa-dosanya. Dia akhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Maka ketika itu akhir hidupnya, maka dia meninggal dalam keadaan fitrahnya. Makanya PR ya, kalau mau tidur di alatip, kalau ada qiyam atau apa, dalam keadaan berwudu. Ustaz kumaha lamun keur tidur kemudian kentut, batal tidak wudunya? Tidurnya tidak batal. Yang batal wudunya. Udah sama tuh kalau orang sholat kentut, yang batal wudunya sholatnya? Wudunya. Ayo sholatnya kabawa aku wudu. Apakah tiap-tiap batal wudu pasti batal sholat? Saya ulang. Apakah tiap-tiap batal wudu pasti batal sholat? Tergantung ke sholat ente. Kalau sedang sholat iya. Apakah orang batal sholat pasti batal wudu? Belum tentu. Kumaha lamun ari kalau sholat kemudian dia Allah, jangan eta beurit. Batal tuh? Batal. Ayo mana ke sholat ngobrol, teu meunang batal. Cek lain, untung urang mah teu ngomong. Kabeh batal atuh. Nah, perlu wudu lagi tidak? Tidak usah. Yang tadi mah tidak usah wudu lagi. No wudu lagi mah lamun kentut. Yang kecil apa yang besar? Ah, gitu. Kumaha lamun aya kan hitut nu teu kakemot pet. Nah. Batal teu? Ah rek badak rek leutik matak sampurnakeun. Tong gagok lah gitu. Kalau kecil aja batal mending nu badak gue sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk memahami fitrah tadi bahwa orang yang meninggal dalam keadaan suci. Suci lahirnya tadi dengan wudu, suci batinnya dia tutup dengan kalimah-kalimah yang baik, mati dalam keadaan fitrahnya. Nah, untuk sampai mati dalam keadaan fitrah itu berat. Kenapa? Datang setan. Setan memalingkan mereka dari agama yang benar. Apa tujuan setan? Supaya manusia tidak mati dalam keadaan fitrahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka masuk pada kendaraan yang disukai oleh mereka, ada pada diri manusia apa? Syahwat mereka. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hujjibatin naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Kira-kira lamun nonton konser menyenangkan tidak? Lamun teu menyenangkan moal mungkin loba, komo misalkan penyanyi dangdut seksi pasti nu nonton loba gitu. Dan lelaki kebanyakan. Moal mungkin ibu-ibu. Nonton itu. Main game menyenangkan tidak? Menyenangkan. Enggak mungkin setan menggoda dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa kamu tidak main game? Hoream mah geuleuh. Atuh eta mah kabeh ge teu kudu nya. Kayak ini satu hadis gini ya. Man ata arofan au kahinan, siapa yang datang kepada paranormal, dukun, pasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu, pasodakohu dia membenarkannya, maka lam tuqbalahu sholatun arba'ina laila, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Pertanyaan saya, ari dukun ada yang benar? Tapi kade nanya naon, boleh kalau Pak Dukun punten dupi pemui Pak RT paling mana? Masuk enggak? Terus percaya deh. Boleh tidak itu? Boleh no eta mah. Ini mah apa yang terkait dengan profesi kedukunannya gitu. Pak Dukun abdi kira-kira jodohna orang mana? Teu kudu ka dukun ka dieu nanya mah. Kalau saya bisa tebak, misalkan siapa yang belum menikah di sini, Cung? Nah, udah nikah belum? Wah, saya yakin Anda nikah dengan perempuan. Nah. Kita gampang kan, sok gitu mah. Sok sebutkeun, saha? Neng Tutinya, itu sudah dukun tuh. Makanya orang datang ke dukun bukan berarti bohong semua. Aya benerna, ngan loba salahna. Ada betulnya kan. Kalau orang berobat ke dukun ada yang sembuh, ada. Kalau nggak ada yang sembuh dan semuanya bohong, misalkan dukun ya, maka tidak usah pakai hadis tadi. Orang sudah tidak akan mau datang. Makanya saya sampaikan tadi,
bagaimana setan mencoba mengeluarkan manusia dari fitrahnya dengan menguji atau dengan ngabibita lah, ngabibita bahasa Indonesianya? Membibita gitu. Apa bahasa Indonesianya? Menggoda. Beda menggoda yang ngabibita mah. Menggoda manusia dengan sesuatu yang menyenangkan. Biasanya dua hal. Satu, yang menyenangkan syahwat yang keluar dari perutnya. Nah, dua, yang keluar dari seks. Nah, eta biasa setan. Makanya lamun aya artis nu seksi terus nongtona gratis itu pinuh rasok. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan hawa nafsu. Dan itu dijadikan kendaraan oleh setan. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, kalau misalkan kita asik sok YouTube, paling asik nonton naon da kan begitu merenangnya. Itu jadi edik apa namanya? Kalau bukan adik ya, edik jadi ketergantungan kalau udah sekali ngelihat penasaran, terus akhirnya 5 jam teu karasa. Kan terus kerasa. Itu artinya apa? Jebakan setan. Setan akan terus menggelincirkan manusia dengan sesuatu yang manusia senangi. Makanya godaan setan itu pasti cocok dengan kahayang. Saya ulangnya, godaan setan mah cocok dengan keinginan. Makanya kalau orang pacaran cenderung lebih romantis, saya sering sampaikan, lebih romantis, lebih indah. Kenapa? Cocok dengan keinginan. Maka ketika dia kemudian memupus harapan godaan setan dengan cara menikah, maka kadang-kadang keromantisan itu hilang. Kan saya sering sampaikan, orang cenderung kalau belum menikah, tapi bukan jamaah latif di mah saroleh, soleh dan solehahnya, ihin ihat di dia mah, solehin dan solihat maksudnya. Orang tuh pegangan tangan tuh romantis banget, so sweet banget lah. Saya pernah cerita di sini ketika kita di rumah makan, depan saya ada orang yang pakai putih abu-abu. Makan bareng sama, saya yakin belum menikah karena masih SMA. Saya husnuzonnya susah itu, mau husnuzon susah, sigana suami istri agak susah lah. Nah, kan kita nggak boleh suuzon ya, tapi dah hese rek husnuzon teh. Namanya kalau makan yang mau disebutin KFC namanya makan loh. Kan ada nu beureum teh saosna kadieu netes tah di si perempuannya ambil tisu diusap. Waduh. Mantep, meni so sweet banget kan. Kalau udah nikah moal tegeuleuh lap. Oh. Geus nikah mah lain urusanana. Kalau dulu sebelum menikah ambil tisu dipangelapkeun. Aduh. Terus berpandang-pandangan mata, dua-duanya senyum. Ah, mantep. Mun geus kawin mah naon melong geuleuh. Gitu. Kita bedana tah. Kenapa ini nu ngahiasna setan eta mah? Kan saya pernah sampaikan dulu. Kalau lihat ya tipe orang pacaran, kira-kira yang pegang tangan yang laki yang perempuan? Yang laki lah. Perempuannya dipegang. Jalan-jalan kadinya ke Supratman padahal jalan telega tapi dicepeng panak da moal labuh moal. Terus dikalengkeun, ini stok pikabitaheun tanya. Tapi kalau sudah nikah moal. Udah nikah mah awalnya iya sih, awal-awal nikah mah datang ke Alatif kieu. Aduh, biasana itu yang belum sebulan. Tingali tages genep bulan tingali. Buktinya Anda butuh bukti, lihat di undangan. Yang pegang tangan yang mana? Si ibu-ibu na perempuan set ya fokus ayah ke depan. Wah, so rata-rata gitu. Kenapa? Nah, beda. Baheula mah setan kuat. Karena ketika dia menikah setan benci, setan nggak suka. Nah, makanya tadi kembali manusia dalam keadaan fitrah, suci. Setan yang memalingkan manusia dari jalan itu. Maka tadi saya sampaikan kita dituntut oleh Allah ketika mati harus dalam keadaan fitrahnya. Nah, kadang nanti nafsu yang datang itu kalau dalam Quran disebutkan nanti di dalam surat An-Nisa ya. Maaf, bukan An-Nisa, Ali Imran. Allah berfirman, "Zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa." Allah jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan satu kepada perempuan. Kadang yang mengeluarkan manusia dari fitrahnya, kecintaannya berlebih kepada seorang perempuan. Saya sering sampaikan di sini.
Hati-hati dengan fitnah perempuan sampai Nabi menyampaikan fattaqun nisa. Kadang-kadang aktivis dakwah tergelincirnya gara-gara urusan perempuan. Ustadz Gesami gitu. Kadang-kadangnya jamaah begini tergelincir gara-gara perempuan. Maka pantas kalau Nabi menyampaikan fattaqun nisa, hati-hati kamu dengan perempuan. Punten, ini bukan menjelek-jelekan perempuan, tapi Anda menggoda. Gitunya. Ayo cek perempuan teh salah sorangan bet kagoda gitu. Nah ini karena Nabi yang menyampaikan, abi tengah batikeun nya puntennya, tengah batikeun. No aya we no aya ya. Karena inilah yang dulu pernah membinasakan Bani Israel gara-gara apa? Fitnah perempuan. Gitu. Hati-hati. Jadi kata Nabi, dari depan ayah setanan perempuan, dari belakang ada setannya. Makanya Islam memerintahkan perempuan tutup auratnya. Ya soknya tingali kan. Kalau kita ngelihat perempuan dari belakang, body biola, bayangkan mundingonya, body bola gitu. Make rok mini gitu. Walaupun tingali banget kabita awalna. Pas nyeng harup nini euy tah gitu kan. Lain deui tah. Jadi ada godaan di situ. Makanya setan menjerumuskan manusia dari hal ini. Maka hati-hati, gara-gara orang mengejar cintanya punten sampai ada orang keluar dari fitrahnya. Apa? Dia keluar dari agamanya. Gara-gara kecintaan kepada laki-laki pujaannya. Nggak sedikit seorang perempuan memilih untuk murtad, pindah agama gara-gara kecintaan pada pasangannya. Dia keluar dari fitrahnya. Tidak sedikit juga perempuan, laki-laki ahli kajian awalnya. Cinta kepada seseorang, dia meninggalkan apa yang dulu pernah dia bangun sejak muda. Nggak sedikit tuh aktivis dakwah, kadang-kadang godaannya perempuan karena dia tiba-tiba ada perempuan yang suka. Apalagi ustadz juga kayaknya orang datang konsul, coba gelis, coba ngora gitunya. Ustadz bisa nggak bicara berdua aja, kesempetan pan? Itu bahaya itu. Jadi tidak sedikit anu curhat jadi connect, akhirnya apa? Udahlah daripada curhat, udah kerja. Gimana kalau aku jadi solusi bagi kamu? Kan bahaya eta tuh. Repot tah. Kayak dulu pernah saya sampaikan di sini kan. Ada seorang perempuan muda ini pas pengawasan di sana di tetangga sebelah di Masjid TSM itu. Dia istri keempat. Dia nanya, "Ustadz, bukankah kalau seorang perempuan itu ketika dia jadi istri keempat, maksudnya bukan poligami tapi memang dia istri yang keempat. Jadi iya lasut, maut, ini yang ini. Ya beres kan, maut, syarat bukan lasut, meninggal gitu. Oh lasut mah cerai. Nah, tapi anu lasut oke. Nah, ini yang keempat. Nah, suaminya meninggal. Nah, yang pertanyaan tuh bagaimana nanti apakah aku akan dipertemukan lagi dengan suami? Katanya kalau orang tuh nanti istrinya lebih dari satu itu akan dipersilakan memilih dengan istri mana yang dia cintai. Nah pertanyaannya kalau dia milih istri pertama lalu saya gimana Pak Ustadz? Cik saya teh, ari ibu niriwu kan aya abi. Maksudnya naon? Didoakan, mudah-mudahan dapat pasangan yang sepadan. Kan aya abi ngadoakeun, Anda masuk suuzon wae. Gitu. Saya bilang, Bu, di surga itu tidak seperti yang ibu bayangkan. Insya Allah nggak ada yang terdolimi. Watir atuh di dia istri kaopat, di surga istri kaopat. Tuh dititah-titah di surga nanti. Watir eta mah kan. Aduh. Di surga cemburu, di dunia cemburu, di surga juga cemburuan. Atuh riweuh mending di dunia. We kitu mah kan. Artinya itu mah di surga itu tidak ada yang terdolimi, tersakiti insya Allah. Tapi sepedenya asup surga. Mun abi asup surga jeung saha meniriweuh kos nu asup surga wae nya gitu. Pede gitunya. Makanya tenang, ada saya yang mendoakan ibu gitu. Saya doakan mudah-mudahan di surga tidak ada yang insya Allah terdolimi. Bisa aku jadi ku Allah diduplikasikan jadi opat kira lakina. Ceneng, kembar opat. Pan bagi Allah mah mudah saja. Maka hati-hati, satu kadang goyah iman seseorang gara-gara apa? Fitnah seorang perempuan. Saya pernah sampaikan berbahagialah nih jombloan dan jomblowati. Bisa jadi Anda dibuat jomblo saat ini karena Allah seneng. Iman Anda naik dulu. Karena perlu godaan begini karena keimanan.
Saya juga ngalaman muda seperti Anda, ngalaman resep jatuh cinta nyaman. Jatuh cinta teh nggak enak, pan tikusruk ada jatuh. Gitu. Jatuh cinta tuh nggak enak, berem kadele bentak karasa, penting ka impi-impi. Aduh. Sama kan? Lamun cinta tur asih geus sumelekat dina ati sumelap dina rasa. Aduh. Gula berem asa gula boy, kada sagula merah. Berang asa caang peuting asa poek. Nah, artinya biasa-biasa we. Kadang-kadang enggak goyah dengan kan punten Nabi Adam juga sama kan. Ini setan kan gitu, jadikan kendaraan nih, kesenangan kepada perempuan, kesenangan kepada istri, ini setan main di sini. Maka Nabi Adam pun sempat tergelincir, melanggar larangan Allah. Allah berfirman, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Si setan pada deket, ngagoda gitu. Adam kuat istrina. Tidak sedikit seorang yang asalnya ahli masjid kuat, dia masuk penjara gara-gara istrinya. Kenapa? Karena tuntutan. Karena tuntutan. Kang, masa orang teh kieu-kieu wae hirup teh. Memang akang rajin kajian ke Alatip, tapi dah tetep atuh dapur mah kudu ngebul atuh kangcing atuh siga batur tuh. Terus itu kadang-kadang terjadi pertengkaran di situ. Akhirnya apa? Dia mendorong untuk menghalalkan segala cara. Makanya mudah-mudahan akhwat di Alatip mah qanaah balager. Walaupun dikasih bulanan cuma 10 juta teh biasa. Orangnya teh qanaah gitu kan, dia menerima gitu. Karena aslinya ya, teman-teman sekalian dapat ilmu saya ketika ada katanya nih, kalau anak pemarah, anak marah nih, kalau kita selaku orang tua jangan ikut marah, cukup usap si pundukna, ininya raih apa, si pundaknya, punggungnya diusap-usap, jangan ikut marah. Tapi kalau istri marah, tong di pundak, tong diusap-usap pundukna, usap apa keningnya, ku duit 10 juta, eureun gitu. Langsung eureun gitu, marahnya eureun. Maka nggak sedikit dia mendorong apa suaminya melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan istrinya. Maka hati-hati, maka berbahagialah para suami yang hadir saat ini yang punya istri yang qanaah. Walaupun dikasih banyak dia pandai bersyukur. Udah seetik mangar zaman dunia gitu. Tapi ya mudah-mudahan saya sampaikan di sini tipe orang yang suka kajian mah adalah orang-orang yang benar-benar dia menghormati. Walaupun sedikit jerih payah suami dia hormati. Saya pernah sampaikan diberi 20.000 satahunan ge qanaah we. Paling ke lamun lapar belikan kalender. Kalender 20.000 satahunan cocol tak kalender. Gitu. Tapi dah ini mah janji Allah ya. Jadi ini teman-teman yang mau nikah gitu, hati-hati ini terutama ke akhwat nih. Jangan pernah mengecilkan suami, meremehkan suami ketika suami hanya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kata kita mesti menileti. Jangan meremehkan penghasilan suami sekecil apapun apabila suami kita sudah optimal. Kenapa? Janji Allah iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Bila mereka dalam keadaan fakir, Allah akan melebihkannya. Mungkin saya Ustadz Hanan juga pernah ngalamin. Saya awal nikah waktu pertama kali. Awal bukan pertama, awal. Awal, stongsok di gede-gedekeun tadi banyak. Saya ralat. Awal nikah. Saya masih nyantri. Saya masih belajar. Wacan jadi ustad cek batur gitunya. Jumatan saya teu payu watir teh. Saya ngajar setiap sore itu gajinya sudah punya istri 75.000 sampai 100.000 per bulan. Istri kuliah semester 4. Uyuhan hirup oge. Sok kabayang. Saha nu daekeun tapi dahsyat istri saya qanaah banget, mau menerima. Tapi kesabaran itu Allah akan memberi kecukupan. Maka kudu sabar. Kadang-kadang istri enggak sabar. Cing atuh akang usaha naon kitu meniriut aing mati dahar teh jeung nu kieu we. Dah kita mah yang dimaksud rizki teh apa? Duit wae. Padahal rizki itu enggak tok masalah uang. Apa? Sok saya tanya ya. Punya uang buat beli apa? Buat makan. Makan buat apa? Supaya kenyang. Kenyang buat apa? Supaya sehat jag-jag. Ayeuna geus jag-jag geus sehat, jang naon makan oge. Gitu.
Kan jag-jag geus, sehat geus. Nafsu eta mah dah sok datang. Kadang-kadang laki-laki datang, gede tanagana, datang ka imah, istrina keur lalangiran. Langir itu kalajengking. Langir itu kalajengking kalau dalam bahasa Indonesianya. Scorpion, langir, langir kan kayaknya begitu. Terus bari nyepeng HP, bari nonton drakor, pan langsung ambek pas muka tetenong apa? Oh, wadah sangu rice cooker. Pas dibuka kosong. Pantesan teu dicolokeun, kosong. Muka pas lihat katel kosong. Wadah nasi kosong. Man langsung amarah kan memuncak, ambek ditajong tah tutup sangu. Waduh, cuger tuh. Ruas tah. Ai bapak kunaon? Kamu teh di rumah ngapain aja sih? Masa suami datang nggak ada apa-apa? Wah rame eta. Sampai KPRT datang atuh. Ieu teh aya naon? Istri saya ya. Saya datang dalam keadaan capek, pulang ke rumah nggak ada makanan. Ku Pak RT tingali. Dibuka teu saremeh-remeh acan gitu. Ya. Cek Pak RT sih simple. Ari akang makan buat apa? Ya supaya wareg atuh. Makan. Pak RT gampang, ari wareg supaya naon? Supaya jag-jag. Akang sekarang jag-jag mata bisa najong bieu gitu. Ya, ari jag-jag kene bisa najong mah ngapain makan? Heukeul we saya ningali pamajikan. Tah, eta berarti eta masalahna mah keul ningali pamajikan. Tapi dia tidak tabayun dulu, memang teu masak karena sudah beli nasi padang, tak eta. Urang mah teu tabayun heula dengan istri gitu, padahal gitu teh nyantai itu pengen makan berdua, tapi salaki kaburu ambek, tak eta mata kayaknya. Maka ada waktu pengajian Ustadz Hanan yang mana yang ada posternya itu mau kalapat ya kan ya. Teh itu sok salah sangka orang mah disangkana rek ngandek padahal naon rek buka kalapa kan gitu kan. Ya sama, istrinya nyantai gitu teh memang apa? Memang udah beres, dia lagi nunggu suaminya kita makan bersama. Tapi dia kabujeng emosi, keburu emosi muka makanan sudah kosong. Padahal itu masih dikeresekan, masih ori, disegel tah nasi padang teh. Ya eta masih di karetan tuh. Nah, makanya saya sampaikan bahagialah teman-teman yang punya istri yang soleha. Istri soleha namanya wios gelis soleha asal naon dia konaah lah gitu. Keun beunghar mah teu masalah. Nah, dua kadang gini, istri top, kuat, tegar. Karena saya pernah dulu sering ngisi di penjara ya. Sering masuk ke LP, itu kebanyakan kadang gitu. Karena apa? Digosok kus istrinya akhirnya luluh juga imannya. Yang kedua walbanin, anak gitu. Kadang mengeluarkan orang dari fitrahnya itu anak. Nu rajin kajian kok anak jadi henteu. Kenapa? Dia harus mengejar anaknya ini harus ini harus ini harus ini. Jadi banyak orang mengejar kecintaan anak dan istri. Kan adanya demi anak dan istri jadi we dagang cuanki, cari uang jalan kaki. Kan gitunya. Dia habis waktu dari pagi sampai malam. Padahal tugas terbesar seorang suami itu menjaga anak dan istri dari api neraka. Tapi dia disimpangkan oleh setan seperti itu. Yang ketiga, nah ini wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Harta berlimpah baik berupa emas, perak, kendaraan, ta ieu naon? Urusan dunia. Jadi kadang orang ahli kajian jadi keluar dari fitrahnya. Kan berarti kalau orang rajin ngaji udah di track nih, di fitrahnya nih. Tapi keluar dia dari fitrahnya gara-gara apa? Kang punten sekarang mah jarang ke Alatip gimana saya banyak kerjaan. Saprak diterima gawe gitu. Saprak dia kemudian semenjak dia diterima kerja di satu perusahaan itu nggak pernah ke kajian lagi. Dia naik jadi tukang PNS misalkan. Ya, tukang PNS gitu. Kan ada tukang insinyur. Dia jadi nggak rajin kajian lagi. Maka hati-hati bisa jadi pekerjaan Anda, hobi Anda, kesenangan Anda, termasuk usaha Anda. Ya usaha teman-teman sekalian, saprak, apa saprak teh? Semenjak, you know. Saprak bukan ukianya puntennya ini saprak bukan seperti ini. Notaplak ini mah. Semenjak usahanya maju, wah kita asalnya dagang ciki gitunya. Wah, lama-lama tapi nggak pakai itu, ciki.
Beda kan? Ih ciki kan itu lain nih. Ya dagang asalnya kecil-kecilan, lama-lama membesar. Itu kayak dulu cerita Sa'labah itu. Setan kadang menggelincirkan manusia dengan sesuatu yang dia inginkan berupa harta yang berlimpah. Kerjaman usahanya belum begitu maju, masih rajin ke kajian. Masih datang ngaji, masih rajin tahajud, masih rajin baca Quran. Ketika Allah kasih tuh segalanya, dia lupa. Gitu. Makanya hati-hati. Sebelum populer, sebelum ikut Indonesia Idol misalnya, belum gitu, dulu masih rajin, semenjak kemudian populer jadi tar ayat. Maka hati-hati, ini setan menggelincirkan manusia dari fitrahnya. Apa harapan setan? Mati bukan pada fitrahnya. Hati naon? Kotor akidahnya. Karena apa? Setan menginginkan itu. Jadi bisa jadi tadi perempuan, anak, harta, atau mohon maaf, harta di sini disebut wal khoil musawwamah. Bisa jadi kendaraan-kendaraan. Mereka kemarin ada biker. Jadi sabrak boga motor nu alus. Dulu mah kerjaman backjulnya BMW bebek merah warnanya. Kalatif rajin. Bahkan ketika pakai sepeda masih sepeda ontel dah rajin. Sabrak NMAX ganti. Dari tarang ngaji naon touring we terus enak teh. Kang kemana? Iya aduh abdi nu touring Sumatera. Ieu tur kemana? Jadi touring wae. Leung touring ngatur piring mah. Ieu mah kemana-mana ya. Nah kadang-kadang ini godaannya yang menyimpangkan tuh hobinya. Karena setan akan mendorong manusia mengejar apa yang dia inginkan. Makanya apa yang harus kita lakukan? Ayo back to basic, back to line. Udah kamu cerat ke back to line. Ese dek bahasa Inggris mah da abdi biasana sampe atuh. Bahasa Inggris back to line. Kembali ke asal, kembali kepada fitrah, back to fitrah. Apa yang dilakukan back to fitrah itu? Tips supaya kita kembali kepada fitrah, hiji, udah jelas ya kalau kembali ke ingat Allah mah. Tapi kadang yang membuat orang segera kembali kepada fitrahnya ingat mati. Itu yang paling pokok. Kenapa? Jangan sampai harus kita yakini ketika kita melihat orang yang meninggal, kematian bukan hanya milik dia. Tapi milik kita juga. Nah kita mah nggak jarang ngambil pelajaran ketika melayat orang yang meninggal teh seolah-olah kematian hanya milik dirinya. Pada satu saat akan kembali, saya pun akan seperti itu. Ingat mati membuat ini yang akan mengerem. Makanya Nabi mengingatkan, ingatlah kematian. Aksiru dzikril maut fa innahu yusallika anid dunya. Perbanyak ingat kematian karena itu akan melepaskan cengkraman dunia bagimu. Rek main game, si kumaha mun maot keur main game. Rek nonton video porn misalkan. Kan di sini nggak boleh nyebut porno ah. Nah, buka, kumaha lamun saya keur nonton heuk maot keur nyepeng tek krek. Wah. Ya Allah eta, kan nonton bahaya eta, aib dah. Ya Allah, keur naon eta? Begitu kan maot ternyata di HP-nya keur nonton film eta. Hati-hati main game, asik memang, ingat bagaimana kalau Allah mencabut nyawa saya sedang seperti ini. Wah ngengklak nonton dangdut, kumaha lamun Allah mencabut sedang seperti ini. Karena ada orang justru mati di saat dia melakukan sesuatu yang dia senangi. Ada orang nyanyi kalau sudah tiada baru terasa Kanjeng Haji Roma Irama eta. Nyanyi begitu tiba-tiba klek maut. Hati-hati. Makanya kalau saya diminta kadang, Kang iya karaokean di sieun maut pas and now the end is near. Wah, klek wah. Bahaya eta. Ustad keur karaokean maut. Nyanyi. Tapi bahagia kalau misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetap. Itu bagus. Atau sedang ceramah begini tiba-tiba Allahu Akbar, gerbuk maut. Itu bahagia. Ya maker and now the end is near and so I face the final curtain. Tos ah. Pae tah. Power ah. Nah, gitu, power gitu.
nonton bola itu makanya saya dari dulu pengen nonton Persib di GBLA atau dia itu sieun maot masuk go kruk eta. Itu saya mikir-mikir tuh. Makanya nanti kalau ada botak ya, botoh takwa itu jadi kalau nonton teh harus banyak zikir. Subhanallah, subhanallah. Geus tong ningali kana eta ka lapangan kieu orang ngadoa we dulu ya Allah tong maot di dia, tong maot di dia. Insyaallah moal husu nonton eta. Itu. Nonton drakor. Aduh, kumaha lamun saya berjam-jam habis di sini lagi nonton misalkan kita dicabut nyawa lalu orang ngelihat ya Allah si Ece maut ke nonton eta. Nah, tapi bahagia kalau orang misalkan meninggal di sampingnya Al-Quran gitu. Naon? Lain keur maca Quran sih, kabenerannya maut gigireun Al-Quran. Tapi lumayan kan, lumayan. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, aya preman maut dina mihrab, alhamdulillah ya Allah, husnul khotimah. Apek teh naon kasetrum keur maling amri. Beda deui. Tuh beda deui kan. Makanya satu ingat mati. Kalau sudah ingat mati ngapain? Nah yang kedua sok kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah menyampaikan petunjuk nih. Kalau engkau akrab dengan petunjuk ini, kau tidak akan sesat selamanya. Apa? Al-Quran. Nah sekarang untuk menghindari keranjingan begini saya juga lagi mencoba asalnya ini digitalisasi. Ini kitab saya udah digital semua sekarang mah back to basics. Kenapa? Kitabnya banyak tapi nu dibuka nu lain. Mr. Jujo, YouTube gitu. Mending enak mah kembali ke semula. Kita bawa Quran nu asli deui. Karena menghindarkan ketergantungan pada ini. Karena khawatir setan gepeng itu. Gitu kan. Nah power itu. Setan gepeng artinya si gepeng ini kalau membuat kita jadi lupa kepada Allah. Makanya poin 2 apa? Makin akrab kita kepada Al-Quran. Paksakeun bismillah gitu. Sehari baca. Jauhkeun kalau lagi baca Quran HP-na jauhkeun heula. Karena kadang-kadang mayatasa cuman kieu we. Wih, jam 6 menit padahal baru amayatasa. Aluna mah belum. Gitu tah. Makanya kalau kita mau fokus baca Quran, matiin dulu HP, simpan. Mun bisa balangkeun dulu ka mana gitu tah. Kan kare bising anu mulung. Makanya fokus. Rasakan kenikmatan kita berdialog, bahasa saya melafadzkan lafad-lafad firman-firman Allah. Kalau bisa buka penasaran lihat terjemahnya. Makin dekat makin akrab, mudah-mudahan ini makin mendorong kita dekat ke Allah. Lalu lakukan apa yang Allah suka, harus fight kita, harus fight, harus berani bertarung melawan hawa nafsu. Terutama gini deh, simple. Jam 9:30. Nah, yang terakhir saja lah, meternya beres. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya gitu. Jadi gini, 9:30 kurang. Setelah kita akrab dengan petunjuk, ini maksudnya bukan hanya akrabnya baca sendiri. Ini dorongan bagi kita sok hadiri kajian-kajian ilmu yang membuat kita kuat. Paksakeun, malas kealatif datang, sok sanajan kajian kita baru aya can pernah aya ngaji MC-na siga di dieu. Tepuguh eta. Gitu. Cuma tara aya tuh di TV belum pernah anu kieu. Kayaknya kalau di TV ada aneh anu kieu teh. Jadi can aya MC, dulu mah MC di Pangajian kan jaim-jaim, dia MC-na pararah. Tapi yang penting mah Anda senang lah, Anda bahagia lah. Membagi kebahagiaan kepada orang itu bagus. Jadi datang ke kajian sesuai dengan kemampuan lah. Wah iman riut, nengan nu teu riut sok atunya. Yang minimal apa? Datang kajian ilmu bukan hanya dapat ilmunya, tetapi dapat keberkahan dari majelis ilmunya itu sendiri. Nah, yang kedua tadi sok belajar dekat dengan yang sunnah untuk menguatkan hati kita. Terapinya kalau nggak tahajud, latihanlah menjaga sholat sunnah rawatib. 2, latihan berjamaah sholat subuh. Saya sering tanya di jamaah, mudah-mudahan di sini mah jawabannya memuaskan ya. Yakin ada surga neraka nggak? Pisan yakinnya? Banget ya. Cung yang subuh tadi sholat berjamaah di masjid Cung. Saya mau lihat berapa. Masya Allah. Saeutik euy. Nu lain kamarana tawadu Ustad. Eta mah urusan abdi jeung Allah.
Ustaz nggak usah tahu. Kalau saya ngacung, ria, Ustaz ria. Saya percaya banget. 100% saya percaya. Karena urusan Anda dengan Allah. Tapi tanda kita yakin sok belajar sholat subuh ke masjid. Terapinya apa? Seminggu. Seminggu berikutnya akan merasakan ada hal yang hilang kalau kita nggak biasa meninggalkan sholat berjamaah. Makanya kenapa kita harus tempuh seperti ini? Kita harus segera back to basic, back to line, kembali ke fitrahnya. Karena mati belum pernah, jadi mati nggak pernah melihat siapnya kita. Mati nggak menunggu taatnya kita, tapi ketika waktunya datang Allah akan cabut. Jangan sampai Allah mencabut nyawa kita di saat kita tidak kembali ke dalam fitrahnya, kepada kesuciannya. Jadi kita ingin dijemput oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan suci, bersih. Apa yang bersih itu? Dalam keadaan taat kembali kepada Allah. Karena kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini dalam keadaan suci, bertauhid, membawa agama Islam. Maka ketika mati pun kita harus mati dalam keadaan seperti itu. Itu dulu barangkali nanti kita bahas bagaimana kiat menjemput mati dalam keadaan fitrah. Itu bersambung karena sudah 9:30 kurang saya bilang tadi. Mudah-mudahan Rabu depan ketemu lagi dengan guru kita Ustaz Hanan Al-Taki. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.